Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ariska, mentor modul Nusantara Uniro Tuban yang dibimbing oleh Bapak Joko Apriyono. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Joko Utomo selaku pemilik peternak sapi terbesar yang ada di Tuban, tepatnya di Bancar, Kabupaten Tuban. Yuk, mari kita langsung saja mewawancarai Bapak Joko. Mahasiswa dari modul Nusantara, kebetulan saya mentornya dibimbing oleh Pak Joko Apriyono. Dan ini teman-teman dari Universitas Luar Jawa. Di sini kami akan mewawancarai sedikit tentang usaha peternakan Pak Joko. Nah, pertama yang saya tanyakan, sejak kapan Bapak menekuni bidang peternakan? Saya dulu tahun 1992. Saya sendiri dulu alumni dari Uniro, tapi waktu itu masih IKI, belum lulus di IKI. Itu saya memang tertarik di usaha peternakan. Akhirnya saya mulai tahun 1992, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menciptakan beberapa lapangan usaha berawal dari peternakan tahun 92 itu. Jadi sebelumnya hanya punya beberapa atau gimana Pak caranya? Ya, memang saya berangkat nol, Pak. Nggak punya apa-apa, bahkan NIM. Saya waktu kuliah itu kan sambil kerja. Kuliah sambil kerja di rumah makan Pangestuné. Terus kemudian kita mau lulus, belum diwisuda, mosok saya nanti sarjana mau kerja di rumah makan Pangestuné terus. Saya harus jadi pengusaha. Terus akhirnya sesuai kemampuan, semampunya berangkat dari kecil-kecilan dulu, akhirnya ternak. Ternyata luar biasa. Satu usaha peternakan, saya bisa menciptakan beberapa lapangan pekerjaan, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dari ternak akhirnya jadi pedagang. Jadi pedagang, terus kemudian biar untung banyak, saya harus menjaga sendiri, Pak. Terus jual daging sendiri. Jual daging nggak laku, saya harus membuat olahan daging, bakso, sosis. Akhirnya alhamdulillah mendirikan rumah makan sekaligus mengembangkan catering. Terus saat ini kita, karena pemerintah dalam membuat program setiap ada pergantian pemerintah baru itu mesti merencanakan program swasembada daging, tidak pernah terwujud, sehingga kita saat ini memang belajar. Swasembada daging bisa terwujud kalau kita memang sendirian tidak mungkin, harus melibatkan berbagai pihak, Pak. Sehingga alhamdulillah saya sendiri belajar dari pengalaman jatuh bangun. Akhirnya saat ini kita menemukan, oh kalau ingin mewujudkan swasembada daging, kita harus membangun usaha bersama
jamaah, jadi sukses bersama. Nah ini. Yang selanjutnya Pak, yang kedua, apa yang melatar belakangi Bapak menekuni bidang peternakan dan deskripsi usahanya apa saja? Misalkan kayak jagal, terus tadi ada membuka rumah makan, catering dan lain-lain. Ya. Jadi ada berapa? Jadi saya semenjak usaha ternak itu ya, karena memang ingin berhasil, ya keberhasilan itu tidak langsung instan, pasti mengalami masalah, hambatan, ujian. Nah itu saya pelajari permasalahan itu. Terus akhirnya alhamdulillah jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan tadi, seperti jual daging. Kita menghadapi masalah nggak laku. Kalau nggak laku kan dijual mesti murah. Bahkan nggak laku rugi. Terus akhirnya ya sudah kita kelola jadi olahan. Terus akhirnya membuat olahan, kita bisa membuat olahan. Kalau nggak bisa memasarkan, nah, akhirnya jadi catering tadi. Sehingga akhirnya dari peternakan tadi banyak usaha LPH, terus jual daging, terus sekarang online ini. Terus kemudian catering, kita banyak penawaran karena di Tuban saat ini arahnya kan kawasan industri, banyak usaha terus catering, terus akhirnya mengikuti kita kalau memang maju persyaratannya masuk di perusahaan ini harus legal Pak, punya izin, harus bersertifikasi. LPH kita harus bersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan daging skala nasional itu tadi. Karena untuk mewujudkan swasembada daging ternyata karyawan harus punya sertifikasi. Nah, kita ikuti terus. Nah, kita belajar dari pengalaman ini. Nah ini mestinya tinggal mencapai kesempurnaan Pak. Terus akhirnya mencapai kesempurnaan tetap diuji lagi menghadapi pandemi COVID. Nah ini mestinya saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan banyak sekali yang saya sampaikan tadi, karena ada pandemi ya ujian. Tapi tetap kita tidak patah semangat, tetap berusaha untuk belajar dari pengalaman ini. Kalau bisa mengambil hikmahnya, ya tambah luar biasa. Sehingga saat ini banyak penawaran akhirnya. Terus ini kan tadi kan ada masa pandemi itu Pak ya. Ya. Terus bagaimana sih Pak inovasi Bapak buat kayak misalnya pasang surut itu, yang apa yang Bapak lakuin gitu? Kayak masa pandeminya itu kan banyak. Nah untuk menyelesaikan masalah pandemi itu apa yang Bapak lakuin gitu? Ya. Dari memang saat ini dalam menghadapi ujian cobaan ini kita hadapi dengan penuh kesabaran yang bisa mengurangi beban, tidak sampai stres. Ini karena ini ujian secara mendunia, sehingga akhirnya ya sudah harus kita hadapi bersama. Kita dengan penuh kesabaran terus mengikuti protokol kesehatan, arahan, terus kita menyampaikan masukan-masukan harus ini. Nah, terus akhirnya catering sudah mulai terus kemudian sekolah tutup, sangat pengaruh di usaha jual daging, jual bakso. Terus akhirnya saat ini sudah mulai. Nah, ternyata di balik cobaan itu kalau kita bisa mengambil hikmahnya, tetap bisa menyelesaikan. Itu kan cuma ujian cobaan saja. Ya. Terus tadi juga saya di lapangan kan sempat tahu gitu, pertanyaan itu kan peternakan itu organik. Ya. Nah kenapa sih Bapak milih peternakan yang organik gitu? Ya. Nah ini karena dengan kita menghadapi cobaan COVID pandemi ini, kalau orang dengan sendirinya
sadar akan kesehatan. Jadi makan makanan itu yang benar-benar tidak ada risiko, tidak ada dampaknya. Karena sakit ini penyebabnya karena makanan, karena pikiran. Terus semua sudah menyadari. Terus online kita membawa nama organik saja, ini harganya sampai bisa mencapai 100% Pak peningkatannya. Dan itu yang dicari, sehingga ini peluang nanti saya untuk bisa mendapatkan usaha saya ini bisa bertahan, tetap bisa eksis. Ini harus mengelola dengan baik, yang standar. Ya, harus murah, enak. Nah, untuk mendapatkan murah, enak, standar, ini kalau kita tidak berusaha nanam sendiri, yang organik ini, ya ini yang mahal, karena beli mahal. Kalau nanam sendiri, terus ngerti nanam sendiri, kita sudah punya lisensi organik, terus bisa menjual murah, ya mesti pengaruh. Makanya kita menghadapi ini sangat terpukul untuk meyakinkan, membahas kepercayaan masyarakat bahwa catering Wahyu Utama, rumah makan Wahyu Utama sekarang murah, enak, organik lagi. Nah, terus akhirnya ya banyak yang tetap tertarik, akhirnya bisa membangun kepercayaan lagi. Yang tadinya sepi, akhirnya ramai. Kemungkinan saat ini usaha seperti itu, selalu berusaha berinovasi, ya itu aja. Terus kemudian bagaimana sih Pak peran pemerintah terhadap usaha Bapak ini, termasuk di masa pandemi ini? Kalau pemerintah saat ini ya belum tersentuh, masalahnya justru kebijaksanaan pemerintah saat ini kan berdampak di usaha kami. Terus kita saat ini pemerintah belum menyentuh, walaupun usaha yang kita bangun ini sangat berdampak dengan pandemi. Ini enggak terjangkau untuk mendapat arahan, bimbingan, binaan. Justru malah mendapat tekanan. Tidak boleh buka, aturan banyak, harus protokol kesehatan. Terus kemudian catering tidak boleh prasmanan, dibatasi. Terus boleh prasmanan harus cuma 30. Jadi ya belum ada sentuhan untuk membina, membimbing, mencarikan solusi biar tetap bertahan ini. Akhirnya ya kita harus bertahan sendiri, berinovasi, meyakinkan pelanggan-pelanggan bahwa kami mampu untuk melaksanakan protokol kesehatan, dan yang makan di sini imunnya kuat, terus kemudian jaga jarak, jaga protokol, pasti akhirnya terhindar dari virus tersebut. Tapi kalau pemerintah sebelum ada pandemi gimana Pak? Bahwa sebelum pandemi, ya memang untuk peternakan saya sangat dibina memang. Saya usaha peternakan itu bisa maju, itu memang mendapat bimbingan, binaan dari Dinas Peternakan. Masalahnya kita selalu koordinasi dan selalu konsultasi dan belajar. Akhirnya kita diarahkan untuk belajar ke sini, belajar ini sampai menggerakkan, sampai membantu. Terus akhirnya bisa membuat konsentrat sendiri. Tapi setelah pandemi ini memang sama sekali, waduh, kumpul aja nggak boleh, sama sekali nggak, malah larangan aja. Jaga jarak, pakai masker, terus wajib cuci tangan. Selanjutnya Pak, mohon kami diberi kiat-kiat atau kunci sukses supaya bisa berhasil seperti Bapak. Terus dan supaya bisa dijadikan teladan atau pembelajaran oleh kaum milenial nasional. Caranya gimana? Kok bisa Bapak sampai sejauh ini? Mungkin entah perjuangannya yang sangat gigih atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas kita ini sama
berangkat dari nol, sama-sama belajar awalnya. Dan kenapa saya berangkat dari nol dan bisa sukses, bisa membangun, menciptakan beberapa lapangan pekerjaan. Salah satunya kalau dari pengalaman saya, biar diikuti dengan semua adik-adik mahasiswa. Yang penting itu pertama disiplin, terus kemudian tanggung jawab, terus kemudian jujur, kemudian amanah, dan lillahi ta'ala. Ada 5 kiat-kiat untuk mencapai keberhasilan semua, walaupun itu dari berangkat dari nol. Rata-rata mahasiswa modal, karena modal ini kalau saya enggak, ya itu tadi yang mengantarkan keberhasilan saya itu salah satunya 5 kiat tadi itu. Alhamdulillah Pak Fatia, semoga bisa mengelola kayak kita semua. Iya, amin. Mungkin itu saja yang cukup dari kita. Udah Pak ya? Iya, udah. Terima kasih Pak atas inspirasi yang bisa disampaikan kepada kami, dan ini nanti bakalan dilihat oleh mahasiswa se-nasional supaya bisa berinspirasi juga dari Bapak Joko. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.